Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kebahagiaan dan keselamatan kami umat-Mu. Semoga kami senantiasa mewartakan karya kerahiman-Mu kepada siapapun, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Tobit bab 12 ayat 1, ayat 5 sampai 15, dan ayat 20. Setelah perayaan nikah Tobia dan Sara selesai, Tobit memanggil anaknya Tobia dan berkata, "Anakku, jangan lupa memberikan upah kepada orang yang mengantar engkau, dan ingatlah untuk menambah upahnya." Maka Tobit berkata kepada Rafael, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatu yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil Tobit dan Tobia sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di hadapan semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kalian. Lebih baik doa yang benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Sungguh, sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang memberikan sedekah akan mencapai umur panjang. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan kejahatan merugikan diri sendiri. Segenap kebenaran hendaknya kuwartakan kepadamu, dan tidak satu pun kusembunyikan terhadap kalian. Sudah kutandaskan kepadamu. Rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan. Maka ketahuilah, ketika engkau dan Sara berdoa, akulah yang menyampaikan ingatan akan doamu itu ke hadapan kemuliaan Tuhan. Demikianlah pula waktu engkau menguburkan orang-orang mati, ketika engkau serta-merta bangkit dan meninggalkan makananmu untuk pergi mengafani jenazah itu, akulah yang diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula, aku jugalah yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sara menantumu.
Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah segala sesuatu yang telah terjadi atas dirimu. Lalu Rafael naik dan tidak dapat mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah penutupan kitab Tobit, salah satu dari kitab-kitab Deuterokanonika yang kita terima seutuhnya sebagai kanon kitab suci Perjanjian Lama. Sangat indah, penutupan kitab Tobit membuat mata batin kita dicerahkan. Pertama, kita mengenal bagaimana Allah berkarya melalui para malaikatnya. Ada 7 malaikat yang oleh Rafael tadi disebutkan. Rafael adalah salah satu dari ke-7 malaikat Allah. Teks kitab sucinya jelas. Para malaikat diutus oleh Allah untuk membantu dan meneguhkan iman kita, untuk membantu dan menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang dinyatakan kepada kita. Dalam pengalaman iman Tobit, malaikat bekerja sebagai utusan Allah yang menyatakan perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan Tobit, Tobia, dan Sara. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pokok yang kedua yang dapat kita renungkan adalah secara khusus Rafael mengingatkan Tobit, Tobia, dan Sara agar memuji dan memuliakan Allah senantiasa dan tanpa henti terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kesetiaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Disebutkan tadi bahkan perbuatan-perbuatan baik, karya amal, sedekah, itu akan memperpanjang umur kita dan mendatangkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kita. Tentu perbuatan-perbuatan baik itu menjadi silih ketika kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang berdosa dan kemudian memohon pengampunan. Dalam tradisi kita Gereja Katolik, saat kita menerima sakramen pengampunan, lalu di sana kita berbuat silih sebagai tanda syukur atas pengampunan dan kerahiman Allah bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas perbuatan-perbuatan Allah yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan Allah itu juga mendorong dan menggerakkan kita untuk senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan ini. Demikianlah kitab Tobit tidak hanya ditutup dengan happy ending, akhir yang membahagiakan, tetapi juga perutusan agar kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar dalam diri putranya yang tunggal,
yang menjadi manusia bagi kita dalam diri Yesus Kristus. Bukan hanya malaikat yang diutus untuk meneguhkan iman kita, tetapi Roh Allah sendiri, yakni Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, agar kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan baik, memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Karya amal dan perbuatan baik adalah perwujudan syukur kita, perwujudan iman kita sebagai penopang ungkapan-ungkapan iman sebagaimana dikehendaki Tuhan, diajarkan di dalam kitab suci, diteguhkan oleh tradisi suci, dan dijelaskan oleh ajaran suci. Itulah 3 pilar yang dalam Gereja Katolik selalu saling menopang satu terhadap yang lain, membuat hidup dan iman, harapan dan kasih kita disempurnakan oleh kuasa Allah yang mengasihi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.